Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Bagaimana kabarnya untuk hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan tambahan nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu membahas ayat tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Diawali dari surat Quran surah An-Nahl surah 16 ayat 65 sampai 70. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca dan kita terjemahkan 3 ayat. Untuk berikutnya nanti kita lanjutkan. Tapi ada baiknya kalau kita baca ulang ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Sadaqallahul azim. Oke, kita baca terjemahannya ya. Ini, mari menerjemahkan. Mulai dari Quran surah An-Nahl ayat yang ke-65. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengar. Maksudnya mendengarkan pelajaran. Ayat yang pertama ini, ayat yang ke-65 surah An-Nahl, ini menjelaskan kebesaran Allah. Bahwa bumi yang tadinya kering, kena panas, gersang, ditanami tidak bisa tumbuh apa-apa.
begitu Allah turunkan hujan, tanah itu langsung subur, hidup. Biji-bijian, batang-batang yang ditancapkan di bumi itu akan menjadi hidup. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Ayat ke-66 ini menjelaskan kebesaran Allah berupa air susu yang segar diminum. Hampir kita semua ini sudah pernah merasakan air susu, begitu segarnya. Bagaimana air susu itu diciptakan oleh Allah? Ternyata Masya Allah, dari perut binatang ternak, ada sapi, ada kambing, ada kuda, dan lain sebagainya. Dari diantara tahi dan darahnya, Allah proses menjadi sebuah cairan yang mudah diminum, segar diminum, dan enak rasanya, yaitu menjadi air susu. Berikutnya, dan dari buah korma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Jadi ini mulai ayat yang ini, wa min samaratin nakhili wal a'nabi, dan dari buah korma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Jadi ayat yang ke-67 ini, surat An-Nahl, menjelaskan begitu hebatnya kebesaran dan kekuasaan Allah. Dari buah korma dan anggur bisa kamu jadikan minuman keras yang memabukkan, tetapi itu haram. Dari buah yang segar, yang lezat, yang halal, suci, tapi begitu salah di dalam memproses, maksudnya salah dalam arti untuk tujuan yang tidak benar, dijadikan sebagai minuman keras, minuman yang memabukkan, maka itu menjadi haram, menjadi barang yang najis. Tetapi dari korma dan anggur itu pula bisa menghasilkan rezeki yang baik, tergantung bagaimana kita mengelola. Bisa dijadikan barang dagangan yang bagus, bisa diproses, dibuat minuman-minuman yang segar, yang tidak minuman keras, itu pun akan menjadi rezeki yang baik. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kebesaran Allah berikutnya yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-68 surah An-Nahl ini, bahwa Allah memberi wahyu kepada lebah, dalam bahasa Jawa tawon, supaya lebah-lebah itu membuat sarang-sarang atau rumahnya di bukit-bukit, di pegunungan, di hutan-hutan, di pohon-pohon kayu, terus kemudian bertempat di rumah-rumah atau sarang-sarang yang dibuatkan oleh manusia. Jadi lebah itu hari ini ada lebah yang liar di hutan liar, sehingga madunya itu juga hasil dari mengisap bunga-bunga yang ada di hutan liar itu. Tapi ada pula lebah yang diternak, dikelola, dibudidaya oleh manusia, dibawa ke sana kemari untuk memproses madu. Misalnya musim apa, musim randu dibawa ke hutan randu, musim apa, bunga apa dibawa ke sana, sehingga lebah-lebah itu membuat madu dari bunga-bunga yang ada di sekitarnya.
Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 69, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Ini setelah lebah-lebah itu bersarang, baik di bukit-bukit, di pohon-pohon, maupun di sarang-sarang yang dibuatkan oleh manusia. Kemudian Allah wahyukan supaya lebah-lebah itu memakan buah-buahan, mengisap bunga-bunga yang beraneka macam, sehingga dari sari-sarinya itu jadilah Allah ciptakan menjadi madu yang beraneka macam warnanya. Ada madu yang warnanya kuning, ada yang merah, ada yang hitam, dan macam-macam. Rasanya pun berbeda-beda. Dan setiap madu itu mengandung obat yang luar biasa untuk menyembuhkan penyakit bagi manusia. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-70, mari kita lanjutkan. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Di antara kebesaran dan kekuasaan Allah, kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah adalah menciptakan manusia, kemudian mewafatkan manusia di umur yang berbeda-beda. Ada di antara manusia itu yang diberi umur panjang sampai tua, bahkan kadang-kadang sampai pikun. Kenapa sampai pikun? Supaya Allah menjadikan orang itu tidak tahu lagi apa yang sudah pernah ia ketahui. Kalau kita amati orang-orang yang sudah pikun di sekeliling kita, terkadang mereka seperti anak kecil, terkadang sering lupa dengan apa yang sudah dikerjakannya. Baru saja makan, bilang belum makan, baru saja mandi, mau mandi lagi, dan lain sebagainya, macam-macam. Dan ada pula yang diwafatkan dalam usia atau umur yang masih muda sekali, bahkan masih anak-anak, bahkan masih bayi. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kematian memang hak prerogatif Allah, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kekuasaan dan kebesaran Allah itulah kita pahami, kita angan-angan supaya menjadikan penguat dan kukuhnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tersebut semuanya yang sudah kita baca dan sudah kita terjemahkan itu tadi merupakan bukti, dalil bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Oke, kemudian kita bisa menyimpulkan ya untuk ayat ini An-Nahl 65 sampai 70, di antara tanda kebesaran kekuasaan Allah adalah menciptakan hujan, dan dari hujan itu Allah hidupkan bumi. Yang kedua, Allah menciptakan minuman berupa air susu yang segar yang diproses di perut binatang ternak di antara tai dan darahnya. Yang ketiga, dari buah korma dan anggur bisa dijadikan minuman keras, tapi itu tidak baik dan itu menjadi haram serta najis. Tetapi dari korma dan anggur pula bisa menjadi rezeki yang baik dengan diperjualbelikan, didagangkan atau diproses menjadi sari buah yang lezat, yang enak, yang halal. Yang keempat, Allah mewahyukan kepada lebah agar bertempat di sarang-sarang yang ada di bukit-bukit, di gunung-gunung, di hutan-hutan, di kayu-kayu, di pepohonan, dan di sarang-sarang yang dibuatkan oleh manusia. Dan Allah wahyukan kepada lebah itu untuk memakan buah-buahan, dan dari sarinya Allah jadikan madu yang beraneka macam warnanya,
dan mengandung obat yang luar biasa khasiatnya bagi manusia. Semua itu adalah kebesaran Allah. Dan yang terakhir di ayat itu, ayat ke-70 surah An-Nahl, Allah menciptakan manusia dan mewafatkan. Kapan manusia diwafatkan Allah, itu semua adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diwafatkan sampai tua, sampai pikun, sampai dia tidak mengerti lagi apa yang ia kerjakan. Dan ada pula yang dimatikan dalam umur yang setengah tua, ada yang masih muda, masih kecil, bahkan masih bayi. Semuanya adalah Allah, hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semua itu mari kita jadikan sebagai motivasi dan semangat untuk menguatkan keimanan kita, menambah amal soleh kita, dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang ahli bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang baik, semakin baik, puncak kebaikannya kita diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Tugas kalian adalah membaca dengan baik ayat-ayat tersebut, menghafalkannya, dan juga memahami isi kandungan melalui terjemahannya dan penjelasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.